dan tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga loh dari oknum-oknum polisi waktu itu, sehingga akhirnya terpaksa. tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga loh dari oknum-oknum polisi waktu itu, sehingga akhirnya terpaksa mengakui padahal bukan kesalahan Saka sendiri. Posisi ada di rumah, saksi ada, sampai saat ini juga saksi masih ada. Dan pergi ke bengkel itu ya. Iya. Dan pada saat penangkapan pun itu sangat, mohon maaf, salah tangkap dan tidak prosedural. Ya. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya Uya Kuya berhasil menghipnotis Peggy yang mengaku korban salah tangkap hingga pembelaan polisi. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Karena video dan gambar dalam video ini hanyalah sebagai ilustrasi belaka. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Peggy Setiawan alias Peron di kasus pembunuhan Vina mengaku sebagai korban salah tangkap dari polisi. Dia pun membantah terlibat kasus pembunuhan Vina. Dilansir Detik Jabar pada hari Senin kemarin, mulanya Polda Jawa Barat sedang memberikan pernyataan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina. Setelah selesai, Peggy lalu hendak digiring petugas ke ruang tahanan. Sesaat sebelum beranjak, Peggy membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia menepis tudingan bahwa ikut terlibat di kasus pembunuhan Vina beberapa tahun yang lalu. "Saya mau bicara," kata Peggy mengawali pernyataannya. Meski tidak diberikan kesempatan khusus, Peggy tetap berusaha untuk berbicara. "Saya tidak terlibat pembunuhan itu, saya rela mati," ucapnya menambahkan. Pernyataan Peggy itu membuat situasi jadi berubah. Dia langsung didekati sejumlah awak media yang ada di lokasi. Namun polisi tidak memberikan kesempatan Peggy berbicara. Dia kemudian digiring ke ruang tahanan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, merespons soal pernyataan spontanitas Peggy tersebut. Menurut Jules, Peggy akan diberi hak untuk bicara ketika berada di persidangan. Hak tersangka berbicara nanti di sidang pengadilan. Tentu harus didampingi pengacara tersangkanya, ucap Jules Abraham. Polisi tak mau berasumsi. Di Krimum, Polda Jabar Kombes Surawan meyakini Peggy merupakan pelaku pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam itu. "Kita yakinkan bahwa PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, baik kakak maupun ijazah. Kita yakinkan bahwa ini adalah PS alias Peggy Setiawan," katanya. Surawan juga merespon pernyataan bahwa Peggy adalah korban salah tangkap dan dinarasikan sengaja dikorbankan. Menurut Surawan, setelah didalami hanya Peggy yang menjadi DPO dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Siasat Peggy hilangkan jejak saat jadi buron kasus Vina Cirebon. Peron alias Peggy Setiawan ditangkap polisi usai 8 tahun jadi buron alias DPO
kasus pembunuhan Vina Cirebon. Selama jadi buron, Peggy melakukan sejumlah siasat agar keberadaannya tidak diketahui. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan setelah jadi buron Peggy kabur ke wilayah Katapang, Kabupaten Bandung. Peggy kabur ditemani ayahnya. Selama tinggal di Katapang, Peggy mengubah identitasnya. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas yang pertama. Sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019, menyewa kamar kontrakan di Ketapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan. Selama bersembunyi, Peggy turut dibantu oleh ayahnya A. Saprudi. Sang ayah memperkenalkan Peggy kepada warga sekitar sebagai keponakannya. Kemudian nama Peggy pun berubah menjadi Robi. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada TJ pemilik kontrakan adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. A. Saprudi ini adalah ayah kandung dari PS. Dan PS memiliki dua akun FB atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan, ucap Jules Abraham. Di Reskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menambahkan, karena kondisi itu, 8 terpidana kasus Vina Cirebon saat itu belum ada yang berani menerangkan jika Peggy adalah DPO yang diburu polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, polisi pun akhirnya menemukan bukti kuat bahwa Peggy Setiawan alias Perong merupakan DPO kasus pembunuhan Vina. Rekan kerja yakin Peggy alias Perong korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Pertanyaan besar lainnya terkait kasus Vina, benarkah Peggy Setiawan yang baru saja ditangkap itu pelaku? Sebelumnya, salah seorang tetangga pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu menyebut Peggy merantau ikut ayahnya sejak 2014. Jadi, otomatis saat sepasang kekasih Vina dan Eki dibunuh pada tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, Jawa Barat. Tidak bersalah sama sekali. Itu juga banyak tekanan juga loh dari oknum-oknum polisi waktu itu. Sehingga akhirnya terpaksa mengakui. Padahal bukan kesalahan Saka sendiri. Posisi ada di rumah. Saksi ada. Sampai saat ini juga saksi masih ada. Dan pergi ke bengkel itu ya. Iya. Dan pada saat penangkapan pun itu sangat, mohon maaf, salah tangkap dan tidak prosedural. Iya, betul. Nggak ada surat.